Tahukah kamu siapa itu Yesus? Pernahkah kamu mendengar namanya? Tahukah kamu siapa Bapaknya? Atau alasan kenapa dia datang ke dunia ini? Setiap tahun pada saat Natal, kita merayakan kelahirannya. Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertama, Allah menciptakan Adam. Setelah itu, Dia menciptakan Hawa. Allah menempatkan mereka di dalam sebuah taman sebagai rumah mereka. Dia tidak pernah menginginkan mereka untuk pergi dari situ. Wow, betapa indahnya pagi ini. Ya, sungguh luar biasa ciptaan Allah. Rumah mereka, sangatlah indah. Banyak tumbuh pohon-pohon yang cantik, makanan yang enak, selalu tersedia di mana saja untuk dimakan sampai mereka kenyang. Banyak sekali buah-buahan di sini. Rasanya pun sangat enak dan segar. Allah berpesan kepada mereka, ada buah yang tidak boleh dimakan. Buah dari salah satu pohon yang ada di taman adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jika kalian memakan buah dari pohon itu, maka kalian akan mati. Kemarilah dan makanlah. Buah dari pohon ini bisa membuatmu menjadi bijaksana. Benarkah ucapanmu itu? Cobalah makan buah ini, Adam. Buah ini dapat membuat kita menjadi bijaksana dan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Mereka tidak mendengarkan apa yang Allah katakan. Sebaliknya, mereka justru makan buah itu. Dan mata mereka pun terbuka. Mereka sadar bahwa Allah itu benar. Lalu mereka mencoba bersembunyi. Namun mereka mendengar suara yang menakutkan. Mereka mencoba bersembunyi dari Allah saat Allah melintasi taman itu. Adam, Hawa, di manakah kalian? Mengapa kalian bersembunyi dariku? Kami menyesal atas kesalahan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tergoda memakan buah terlarang itu tanpa berpikir akibatnya. Sekarang kalian telah melanggar perintah. Sebagai hukumannya, Adam, kamu harus bekerja keras untuk bertahan hidup bersama Hawa. Hawa, kamu akan merasakan sakit saat melahirkan anak-anakmu kelak. Kami menyesal atas kesalahan kami, ya Tuhan. Kami menerima hukuman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas belas kasih-Mu. Mereka harus meninggalkan taman, tapi mereka tidak akan pergi sendirian. Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Dia akan mengutus Yesus untuk dikenal. Bertahun-tahun sudah berlalu. Akhirnya waktunya sudah tiba. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itulah malam Natal pertama yang sebenarnya. Lihatlah Yusuf, Sang Juru Selamat, telah lahir. Sungguh anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Malaikat memberitakan kabar sukacita ini kepada para gembala. Para gembala menyebarkan kabar sukacita tersebut. Salam sejahtera bagimu, para gembala. Aku membawa kabar sukacita bagi semua orang. Siapakah engkau? Aku adalah malaikat Tuhan. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Pergilah dengan sukacita dan beritakanlah kepada semua orang. Yesus bukan bayi lagi. Dia bertumbuh seperti anak lainnya. Selalu baik dan rendah hati. Dia mengasihi semua orang yang dia temui. Hai teman-temanku, apa kabar kalian?
Hai Yesus, kabar kami sangat luar biasa. Aku sangat mengasihi kalian. Kami juga sangat mengasihimu Yesus. Yesus sangat mengasihi ibunya. Dia juga mengasihi Yusuf ayahnya. Ibu, ayah, aku sangat mengasihi kalian. Terima kasih sayang, kami pun juga sangat mengasihimu. Kamu adalah anak yang luar biasa. Kami sangat bersyukur memilikimu. Dia tinggal bersama mereka sampai waktunya tiba untuk pergi dan memberitakan nama Allah. Yesus bepergian melewati sungai. Yesus berjalan dari Galilea. Di sana dia bertemu dengan seorang bernama Yohanes yang membaptisnya. Salam damai sejahtera untukmu Yohanes. Aku senang bertemu denganmu. Salam damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Mesias yang dinantikan. Tuhan, saya tidak layak membaptis engkau. Yohanes, biarkanlah ini terjadi sesuai kehendak Allah. Baiklah Tuhan, aku akan mentaati sesuai kehendak Allah. Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Bapa di surga kemudian berfirman, Inilah anakku yang aku kasihi. Yesus kemudian memilih 12 orang laki-laki sebagai muridnya. Dia memanggil nama mereka satu persatu. Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudara Yakobus, Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Mereka makan, minum, dan tidur bersama. Latar belakang mereka berbeda-beda. Yesus pergi dari kota ke kota, menyembuhkan orang-orang sakit dan membangkitkan orang mati. Dan di setiap tempat yang Yesus datangi, kabar tentang Yesus menyebar. Anak perempuanku sudah meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. bangunlah anakku. Yesus mengajar tentang Bapanya, dan semua yang ia katakan adalah kebenaran. Dia berjanji akan menyelamatkan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengendarai seekor keledai untuk pergi ke Yerusalem. Anak-anak dan orang dewasa menyambutnya dengan melambaikan daun palma. Dia sudah datang. Hosana, Hosana. Di suatu malam, Yesus mengadakan perjamuan terakhirnya. Di dalam sebuah ruangan yang tenang, Yesus makan bersama murid-muridnya dan mencoba menghibur kesedihan mereka. Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dia berjalan berkeliling dan membasuh kaki mereka untuk menunjukkan kasih sebagai saudara. Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Seperti aku telah menunjukkan kasihku kepadamu, kalian pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Yesus membawa mereka ke taman. Dalam gelap, ia menangis dan berdoa.
Aku mengasihimu ya Allah, Bapakku. Aku mohon, hilangkanlah penderitaan ini daripadaku. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Yesus tahu Bapaknya mengasihinya, dan Dia mengasihi kita semua. Segerombolan orang datang dan membawanya. Murid-muridnya semua melarikan diri. Kalian pikir aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Ayo, cepat ikut kami. Para tentara datang dan mengikatnya, kemudian membawanya pergi. Yesus berdiri di hadapan para imam yang menuduhnya sebagai penipu. Dasar kau penipu! Mereka menampar, memukul, dan meludahinya, sampai mereka semua kelelahan. Mereka membawanya kepada seseorang yang bernama Pilatus, pemimpin di tempat itu. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pilatus tahu bahwa mereka sebenarnya salah, tapi dia takut karena mereka sangat beringas. Dia mencuci tangannya, menyerahkan Yesus sesuai keinginan mereka. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Mereka menghina Yesus dengan suara yang sangat keras. Mereka memukulnya, mencambuk Yesus. Kemudian mereka memakaikannya mahkota duri di atas kepala Yesus. Salam, hai raja orang Yahudi. Mereka memasang salib di bahu Yesus dan mengiringnya keluar kota. Orang-orang meneriaki dan menertawainya ketika Yesus tersandung dan terjatuh. Pikul salib ini. Berjalan. Akhirnya sampailah mereka di Golgota, tempat Yesus kemudian disalibkan. Bapa di surga mengambil dosa-dosa kita dan menaruh dosa-dosa itu pada Anak-Nya. Yesus meredakan murka Allah, menyelamatkan kau, aku, dan semua orang. Sudah selesai. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Mereka menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib dan memindahkannya ke dalam lubang kubur. Mereka membungkusnya dengan kain kafan, kemudian sebuah batu besar menutup kuburnya. Setelah 3 hari berlalu, datanglah seorang malaikat dan digulingkan batu itu. Dia memberitahukan kepada wanita yang datang, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Selama 40 hari lamanya, Yesus tinggal di bumi. Dia menampakkan dirinya kepada teman-temannya. Dia mengatakan bahwa dia sudah menyelamatkan kita semua. Kemudian Yesus naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus adalah anak Allah yang perkasa, yang menguasai bumi dan segala isinya. Dan kini, Yesus tinggal di surga maha tinggi dan duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berdoa untuk kau dan aku. Yesus mengasihi kita siang dan malam. Yesus selalu bersama kita
Setiap menit, kita selalu ada dalam perlindungannya. Saat hari penghakiman tiba, Yesus berjanji akan kembali. Dia melindungi kita dari setan. Inilah yang harus kita percayai. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu kepadaku, supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Yesus akan membawa kita ke rumahnya yang indah. Bersamanya kita akan tinggal selamanya. Kita akan memuliakannya dengan para malaikat. Yesus sudah menunjukkan bahwa Dia adalah jalan. Sekarang kamu tahu siapa itu Yesus. Dia sudah mengasihi kita sejak semula. Beritakanlah kepada teman-temanmu dan keluargamu, supaya Yesus juga tinggal di dalam hati mereka.